aing teh hayangna poligami tapi teu meunang. Teuing kunaon tah? Kunaon bet? Kenapa nggak boleh poligami yang diobrolin? Mulai orang rekian produk Woman Sportwear. Jadi orang campaign tentang kewanitaan. Urusannya jeung produk berarti. Jeung istri oge. Produknya apa itu teh? Untuk olahraga. Olahraga? Enggak, olahraganya apa gitu. Segala macam masuk. Emang dia kalau mau ceritain we. Apa aja segala gitu. Macam masuk. Contoh lari, berkuda, renang. Renang belum kayaknya. Karena harus develop si bahannya benar-benar serius itu mah. Belum ke arah yang kesana banget gitu. Orang sok bingungnya mun anu renang ya. Amun awewe nu make tiung bajuna kumaha geus aya? Ada. Nah, memang kenapa kami hadir ya karena kan istri berhijab, Bang. Jadi memang kemarin tuh lihat ketika istri nyari buat running tuh banyak pilihannya, tapi sesuai yang dia mau cuman beberapa pilihan. Beda dengan yang memang sangat terbukanya banyak banget gitu. Hayang modal ini itu. Semua orang juga berhak untuk mendapatkan fashionable-nya gitu. Berarti nanti bikinnya mau banyak atau custom juga sama banyak kayak di sini. Banyak berarti kita nggak ada custom. Produksi massal. Produksi massal. Fokusnya di konveksi. Oh iya, kenalin dulu, ini namanya DAJK. Jadi ada JK-nya apa JK-nya? Yusuf Kala. Jadi ada hubungan keluarga sama presiden. Oh. Soalnya orang mah lain di Indonesia, Indomaret, negara Indomaret. Balik lagi ke soal yang tadi produk khusus wanita berarti. Itu udah dipikirin dari lama atau Mang Dean ningali yuk ayo peluang ya di dia gitu. Kalau misalnya si brand ini yang mau digarap tuh kebenaran fokusnya di istri ya. Kalau aku mah cuma bantu R&D bahan, terus model-model. Kalau misalnya untuk yang lain-lainnya mungkin itu bakal dikerjain sama istri. Aku cuma support sistem dari develop barang aja. Udah ada nama buat? Namanya ada. Masih kami rahasiakan. Masih dirahasiakan. Dari kapan ya Mang Deate jadi resep Kanu Fashion gitu? Dari kapan? Kalau dari kapan mah kayaknya udah lama Kang. Kalau senang fashion mah memang. Jadi saya dulu tuh punya kakak sepupu namanya Adeni. Adeni itu memang fashionable. Dia dulu kerja di salah satu restoran cepat saji. Terus barudak nanti memang gara laulnya main skateboard oge. Dan saya seneng waktu kecil tuh dia banyak banget barang-barang yang aneh. Barang aneh teh kumaha maksudnya? Barang-barang brand luar gitu teh. Kayak mungkin buat saya tahun seberapa teh? Tahun berapa? Saya waktu masih kecilnya gigana mah 2000 ka handap benernya. 2000 ka handap. Tahun 2000 ka handap lah. Karena saya masih kecil kan. Kayak dulu musim banget. SD. Kayaknya TK juga saya udah lihat ya. Oh, berarti Mang Dea itu kalau tipikal anak-anak Bumasep. Jadi dulu kalau teman-teman nih masih ingat ya, ada Coco Crunch. Di belakangnya itu ada gambar yang bisa hidup kalau pakai kacamata 3D. Ya kan? Eta autopisan orang jigana umur 5 genep tahun, tapi masih ingat sampai ayeuna. Kacamata teh sabelah beureum, sabelah biru. Eta gambar Coco Crunch nya. Nah. Kan banyaknya tuh pada saat itu ada lagu Bombastic. Mr. Bombastic. Eta teh kan sok dipake si Looney Tunes sama si Jordan. Looney Tunes sama si Jordan kan? Kalau nggak salah. Pada saat itu Space Jam tah. Pada saat itu teh happening pisan si Jordan. Saya dikasih baju Jordan, terus dikasih sepatu basket gitunya ku si Adeni teh. Sampai aku lihat barang-barangnya teh arah unik dibanding saudara-saudara aku yang lainnya. Nah, dia teh memang udah fashionable dari dulu. Sampai ke
sampai gede pun aku masih suka dikasih kaos, dikasih baju. Dulu mungkin saya pernah dibully ya karena beda sama orang lain. Orang boga celana Eko United gini anu gambar badak. Eko United. Eko United gambar badak mah. Jadi di sininya teh udah ada Eko United, Eko Unlimited. Eta lah pokoknya mah. Nah, jadi di sini teh ada sobek-sobek dijahit gitu. Terus orang tuh disangkana lebay, karena yang lain mah kan standar biasa gitu nya. Mana orangnya makanya rada tepede oge tapi ada orang bogoh mah alus gitu. Resep gitu. Sampai akhirnya sampai saat ini juga saya senang fashion. Dulu orang beli sepatu Vans-nya anu bacaan hidung bodas sungkul embung make teh mah heuda soalnya barudak teh marakena Hamel, Ideo bareto orang make Vans-nya sampai anjing sepatu kungfu jeung jang urang mah ngucan apal ya. Buat saya yang belum tahu karena teman-teman teh lingkungan ada yang pakai, ada mungkin tapi kadek-kadek kenakeun gitu tah. Anjing sepatu naon urang teh diberenya sampai urang teh pede makena. Setelah tahu oh ternyata ini Vans segala macam. Tapi dah mun sepatu-sepatu gitu teh memang sarimpel gitu nya juga sepatu kungfu gitu ya. Kan kalau dulu mah memang sepatunya yang rame-rame ya. Kalau masih inget mah saya dulu waktu SMP teh musim banget sepatu Hamel yang depannya teh ada dua rangkep Brazil gitunya. Brazil gitu. Anu depannya teh ada yang kayak gitu tah. Saya sempat pakai sepatu Vans gitunya. Terus karena berbeda jadi orang asa pede-pedenya itu sepatu halus tuh cek saden itu halus itu sepatu nama sepatu Vans gitu pemain skateboard dah. Pada saat itu mah media teh nggak adanya untuk diakses kecuali di majalah Hai. Nya majalah Hai jeung majalah Femina. Apa majalah Femina nu mana? Isina ibu-ibu hungkul. Resep meren kayak ibu-ibu. Jadi kecintaan. Mau nggak jawab, Naji mau nggak jawab. Itu tuh dah, udah semudah konak ini. Bener-bener udah kayak ini. Nah, berarti dari kecilnya udah kan fashion lah, rada nyimpang-nyimpang ke arah fashion gitu. Nah, berpikir fashion jadi bisnis nanti raha. Mulai serius gitu. Iya bisa ya jadi gitu. Atau memang sampai sekarang cuman hobi we jadinya hobi ini jadi duit gitu. Bingung ya. Karena saya senang fashion ya ngapain tau hobi nu jadi duit gitu. Jadi kalau menekuni bidang anu jadi hobi teh nggak ada beban sebenarnya. Pertama nggak ada beban, keduanya naon ya? Asik ngejalankeun, enjoy. Nah, Mang Dea. Sekarang lagi sibuk apaan? Kalau kesibukan saya masih di bidang perkonveksian sambil develop beberapa produk untuk brand sendiri gitu. Brand sendiri. Bisa ceritain produknya ke mana gitu. Nanti pasarnya. Oh, pasarnya. Karena saya mah seneng fashion, Kang. Jadi pasarnya nu sakirana saya resep saya jieun gitu tuh. Jadi tidak mengikuti core apa yang sedang terjadi hari ini. Oke. Itu kalau untuk produk saya, brand saya gitu. Brand yang udah jadi? Yang udah jadi ya. Karena kayak sekarang tuh ada oversize ya. Teman-teman lagi happening banget ya. Saya juga bikin oversize tapi saya punya cuttingan sendiri gitu. Dibedain sama orang lain kayak boxy gitu. Saya juga ada boxy tapi dibedain sama orang lain. Dibedain kayak gimana dari size. Kadang ada yang cuman cuttingannya standar tapi cuman diturunin dari bahunya aja gitu. Nah itu teh kayak diturunin dari bahunya aja itu teh Mang Dea teh eksperimen atau memang udah ada ketentuan iya bahunya bisa iya diturunkan atau dari perjalanan waktu iya mah bahunya juga kudu diturunkan gitu. Enggak sih, kalau harus ngikuti zamannya kita harus memang cuman itu mah eksperimen saya aja. Eksperimen jadi kita punya pattern sendiri gitu. Berarti sekarang jualannya online, offline atau pesanan? Saya nitip ke teman. Online atau toko? Offline toko. Boleh dibilangin nggak nama brandnya apa? Nama brandnya adalah. Ada. Nggak boleh ya? Belum. Soalnya saya belum pede. Jadi bikin produk bahkan saya aja ada beberapa artikel yang udah rilis tapi nggak diposting di akun si officialnya juga gitu.
Jadi kadang sebelum diposting juga udah habis, alhamdulillah. Kelak ada artikel yang udah rilis tapi belum diposting-posting, tapi Iya. ada yang beli itu teh. Udah habis. Ada Nah, itu teh caranya gimana? Coba Nitip ke temen. tipsnya gimana tipsnya? Nitip ke teman kan? Tapi emang dia nggak posting di Nggak bikin langsung dijual loh gitu. langsung dijual. Terus yang saya bikin juga untuk si brand ini mah limited dan gitu. Jadi cuman bikin 3 rosin 4 rosin udah. Walaupun masih tetap ada permintaan, cukup gitu. Tapi ada itu teh konsumen yang nanyain yang loyal gitu. Pak, ada sampai kemarin saya bulan puasa itu ada salah satu artikel saya yang dititip ke temen, habis terus udah beres lebaran teh masih nanya, "Mang bikin lagi nggak?" Udah cukup. Walaupun ya si brandnya sedikit, bukan saya nggak butuh duitnya, butuh duit mah gitu, cuman dibikin kayak gitu weh gitu. Karena memang belum terlalu fokus ke si brand, masih ke maklunan konveksi ya saya tuh. Konveksi mah udah jalan. Udah jalan ya, ngeriah lah. Ngerjain brand-brand lokal. Brand-brand lokal. UMKM-an lah. UMKM usaha maneh kumaha maneh. Gitu kan. Berarti konveksi teh punya sendiri kan? Iya. Nah, awal mulanya bisa mengurus konveksi itu gimana? Memang ahli gitu atau bener-bener dari nol? Bener-bener dari nol dan bener-bener ditipu ku batur. So, ceritain lah. Panjang Jadi biar yang ngedengerin teh tahu ya, oh alur jadi hayang muka usaha sorangan teh panjang gitu. Ya, intinya mah dulu saya ngelihat peluang di dunia perfessionan itu gedenya. Karena kan pasar di Indonesia mah sangat produktifnya si orangnya teh balanya teh kencang pisan lah. Udah gitu pasar paling bagus katanya di Indonesia mah untuk jualan produk teh keempat di dunia katanya, tapi saya nggak tahu ya. Survei versi on the spot ya dah. Tak apal ya. Pokoknya pernah anu ngomong teh saha gitu teh. Nah itu terus saya ngelihat peluang, terus ada beberapa temen yang suka bikin kaos ke saya karena dulu saya pernah jualan kaosnya. Terus bisa tuh PO ini jualan itu. satuan. Jualan satuan. Brand gitu, kaos brand sendiri gitu. Sama teman-teman dulu tuh bikin brand bareng teman-teman. So ada yang pesen ini itu terus dilihat juga ternyata lumayan peluangnya. Saya memberanikan diri buat invest di konveksi, join sama temen gitu, yang adalah salah satu temen itu kenalan juga nggak sengaja di Facebook kan. Kenalan di Facebook. Jam babaturan itu si lalaki itu. Akhirnya buka konveksi, udah buka 3 bulan buka kakak ditinggalkan, orang tak apal naon mah. Saya nggak tahu apa-apa tentang bahannya. Mesin mah araraya. Ada, cuman pengetahuan tentang bahan jahitan kalau itu nolnya. Oke, terus? Ya seiring berjalannya waktu saya belajar, akhirnya turun sendiri. Belajar karena terpaksa berarti. Karena terpaksa akhirnya ya bertahan sampai hari ini. Tapi lama kelamaan merenan pakai barang teh Mang Dama juga hayang jadi beda jeung batur gitu tuh. Enggak sih. Enggak juga, cuman ya saya nggak pernah ngikutin zaman, tapi nggak begitu ngikutin kayak celana yang merecet pisan. Batur kan kabeh mararake. Saya karena bitisnya saya gede mah, jadi nggak bisa masuk kan ngariripu sorangan ya. Kurang pernah boga hiji. Orang pernah boga hiji dan nyaman, akhirnya nggak saya pakai gitu. Jadinya standaran, itu gombrang teuing, teu merecet teuing. Gitu. Nah itu faktor apa bitis gede turunan? Olahraga saya. Olahraga senang. Olahragawan? Enggak sih, cuman senang olahraga aja, senang main bola. Dari Pasir Koja ke Kebon Jati, saya jalan kaki. Jalan kaki? Dan teu boga duit. Aduh. Ayeuna mah teu merenya kemana-mana. Kemana-mana sekarang pakai Awan Kinton. Oke. Mang, ada nggak campaign yang sekarang dibawa sama Mang Dia apa gitu buat Mang Dia teh bergerak di bidang naon gitu? Kalau inspirasi batur atau itu? Saya mah sekarang usaha masih di bidang konveksi, profesional lah. Cuman buat saya bukan campaign atunya, kata saya mah passion mah bebas. Passion itu adalah bentuk ekspresi diri. Jadi buat teman-teman kalau misalnya senangnya skinian, standaran, silakan. Itu mah core-nya teman-teman. Passion sekarang mah bebas, nggak ada core. Kalau kayak dulu ya 10-15 tahun ke belakang tuh orang lagi booming pakai happening pakai baju pink semuanya. Terus teh celana merecet KB gitu kan.
Kalau sekarang kayaknya enggak, ada yang pakai baggy, ada yang pakai slim fit masih ada, strike masih ada, yang standaran masih ada gitu, yang loose fit masih ada. Kayaknya sekarang mah punya core masing-masing. Jadi ya kalau si Mamang senangnya slim fit, saya senangnya reguler. Terus iya misalnya Mamang senangnya baggy, nu baggy untuk ngerasa paling keren. Terus nyinyir anu slim fit, anjing geus ka mana? Enggak, Aya janganlah. tapi nu kitu teh nya Banyak, cuman kata saya mah cenah mane mau barudak cut bray. passion membentuk ekspresi diri, jadi bebas aja. Ya, untuk kudu Enggak harus ngikutin tren lah nggak ya. usah. Jadilah Ngapain? dirimu sendiri. Yeah, Nah, eta biar poinna berarti. self. Poinnya adalah jadilah dirimu sendiri. Iya. Pokoknya satu, passion mah bentuk ekspresi diri. Jadi apapun ekspresinya silahkan lakukan. Luasnya passion mah asli. Ya ini obrolan yang sangat menarik dari Mang Dajeka. Sebenarnya dia tuh selain dari fashion enthusiast, ada sih sebenarnya yang mau diceritain tapi nanti katanya Naon? cahaya poligami, tapi kata mah bisa disensor Kacau. lah. Tapi ini teh ada yang komen katanya sering lihat di sosmed si Aing teh. Oh, si ini teh. Nah, sering lihat di sosmed. Memang sosmednya aktif, Enggak. Saya sosmed malah nggak aktif, Kang. Follower berapa follower? Sedikit follower mah 4.000. Saya di produk-produk suka ada si Aing wae gitu. Oh iya, emang ada profesi sebagai foto model gitu ya? Enggak juga. Ada berapa brand yang pakai Oh, yang foto pernah Mangda? yang pernah apa yang pakai nih? Yang pernah. Yang pernah pakai jasa saya nya. Foto konotasi pakainya negatif Bisa dipakai. Ada kali Kang kurang lebih 20 brand. 20 brand. 20 kurang lebih ya 20 brand mah kayaknya lebih deh. Kayaknya. Ya, bagi teman-teman yang punya brand juga bisa kontak Mang Dea buat dipakai. Ada di bawah. Kayak orang nyendiri. Gitu kan. Pertanyaan terakhir ya Manya. Ya, okay. dari lima terakhir grup terakhirnya tadi nama. Itu sih nyalse tapi ulah dilatih oke. Iya pertanyaan terakhir. Amannya. Visi misi Mang Dea ke depannya itu mau jadi apa? Apa sudah terbayang atau masih ngalir aja? Atau dari dulu teh hidup Mang Dea teh direncanakan atau enggak? Kalau direncanakan pasti iya, Mang. Dan saya pengen punya goals ya dalam hidup. Kalau direncanain pasti iya. Tapi goal saya tuh dari dulu pengen punya karyawan sebanyak-banyaknya, nggak tahu bisnisnya apa aja. Tapi saya pengen punya karyawan saya pengen jadi bermanfaat bagi orang banyak, itu aja, simple. Tapi kalau ngejar duit mah ya saya udah posisinya dulu kerja nggak usah keluar. Bener. Karena udah lumayan ya kerja juga gitu. Bener. Tapi nggak itu yang dicari teh. Saya pengen lebih banyak bermanfaat bagi orang lain gitu. Salah satunya pengen punya usaha yang bisa mempekerjakan banyak orang itu. Usahanya mah apa aja ya? Oke. Seperti itu, Mang. Nah paling segini dulu obrolan kita, nanti di balik kamera kita ngobrol lagi atau tidur lagi boleh. Iya. Lanjut main PS boleh ya. Obrolan yang sangat private gitu bisa lah. Jadi sekian dari kami di podcastnya Rumah Komunitas. Tetap pantengin. Jangan lupa tiap hari Rabu jamnya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.